Wah, kita sudah siap sekolah minggu nih Kak. betul sekali Kak. Pasti adik-adik di rumah sudah pada nungguin nih. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi Kak Fatna. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Rido. Pagi Kak. Tadi adik-adik di rumah sudah sapa belum papa mamanya? Kalau belum, sekarang disapa ya. Selamat pagi papa mama. Selamat pagi om dan tante. Selamat pagi kakek nenek. Selamat pagi semuanya. Yeay. Adik-adik di rumah sudah pada siap sekolah minggunya? Ayo semuanya duduk ya, duduk yang manis. Kita akan memulai sekolah minggu kita dengan berdoa. Ayo diambil sikap berdoanya ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Adik-adik di rumah ikutin kata-kata Kak Santi ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami sudah menyertai kami hingga pagi hari ini. hingga pagi hari ini. Sekarang kami Sekarang kami akan memulai akan memulai sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan Yesus Berkati kami Tuhan Yesus agar kami dapat mengikuti sekolah minggu kami mengikuti sekolah minggu kami dengan tenang. dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yeay. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita loh? Contohnya apa ya? Contohnya Tuhan Yesus menjaga kita saat kita tidur, menjaga kita saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, tapi bagaimana ya Kak caranya kita untuk mengasihi Tuhan? Kan Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Gimana ya ya? Kak? Nah, cara kita untuk membalas kasih Tuhan, kita bisa berdoa setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, betul sekali adik-adik. Tapi ada satu hal lagi adik-adik yang paling penting. Kita harus mengasihi sama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, ada lagunya loh adik-adik, mengasihi itu. Lagunya adalah Kasih. Kita akan bernyanyi bersama. Adik-adik semua, ayo siap-siap bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi bersama. Ikutin gerakan Kak Santi dan Kak Fatna.
tidak boleh marah-marah ya sama teman-teman kita. Jadi kita harus saling mengasihi sesama kita, siapapun dia, kita harus mengasihinya. Tapi selain karena Tuhan Yesus mengasihi kita, karena apa lagi ya adik-adik kita harus mengasihi sesama kita? Ada loh adik-adik, karena di dalam Tuhan kita semua bersaudara. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Ikutin gerakan Kak Santi dan Kak Fatna lagi ya. Kita masih bernyanyi dengan gerakan tidak boleh ada yang nakalin teman, gangguin teman. Tapi kalau adik-adik di rumah ada teman yang suka nakalin adik-adik, adik-adik harus berdoa ya sama mereka supaya mereka bisa berubah menjadi anak yang baik. Oke? Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah boleh duduk ya. Dan yang akan menceritakan firman Tuhan hari ini adalah Kak Fatna. Silakan Kak Fatna. Terima kasih. Aduh, perut aku sakit sekali. Aduh, mau buka nggak ya? Aduh, aku lupa lagi mau buka. Aku lapar sekali. Aduh, aku lapar. Lapar. Selamat pagi semua. Hai Santi. Hai. Aku tadi dibeliin roti loh sama mama aku. Rotinya enak banget. Oh gitu ya. Rasanya beda sama roti yang pernah aku makan. Gitu ya. Iya, pokoknya roti ini enak banget. Loh, kamu kenapa? Kok kamu kayak gak semangat gitu padahal masih pagi loh? Aku lapar, aku sakit perut. Oh, kamu lapar. Kat, adik-adik yang di rumah penasaran sama kelanjutan ceritanya? Ikuti terus sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir ya, oke? Shalom, selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali ya hari ini Kak Fatna kembali lagi menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kakak berharap adik-adik semuanya yang sedang nonton, papa, mama, kakek, nenek, om, tante, semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya masih semangat? Harusnya masih ya, Kak Fatna juga masih semangat nih. Dan sekarang saatnya untuk kita sama-sama belajar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Oke, nah di depan Kak Fatna udah ada Alkitab nih. Adik-adik yang di rumah sudah pada pegang Alkitabnya belum?
Kalau ada yang belum pegang Alkitabnya, video ini boleh di pause atau dijeda sebentar, lalu adik-adik bisa ambil Alkitabnya. Tapi kalau adik-adik ada yang mau ambil Alkitabnya sekarang, Kak Fatna hitung sampai 5 ya. Nanti kalau sampai 5 sudah harus kembali, oke? Kak Fatna hitung 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Oke, semoga semuanya sudah pegang Alkitabnya ya. Dan sebelum kita sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya ambil sikap doanya, tangannya diangkat ke atas, disatukan di dada. Dan kita akan berdoa sama-sama. Nanti adik-adik yang di rumah ikutin kata-kata Kak Fatna ya. Tangannya sudah disatukan di dada, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sangat mengasihi kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan tenang dan fokus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita sama-sama membuka Alkitab kita, Kak Fatna mau tanya dulu. Adik-adik yang di rumah pernah dengar nggak sebutan orang kaya? Ada yang pernah dengar? Atau mungkin tahu orang kaya itu orang seperti apa sih? Ada yang bisa jawab? Apakah orang kaya itu orang yang punya banyak uang? Wow. Apakah orang kaya itu orang punya banyak mobil, banyak rumah yang luas, yang mewah? Apakah orang seperti itu? Oke, bisa jadi ya. Tapi itu jawaban menurut adik-adik dan Kak Fatna. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih. Adik-adik, apakah ada yang pernah mendengar sebutan orang miskin? Atau orang susah, orang yang pokoknya hidupnya kesusahan? Atau mungkin adik-adik pernah bertemu dengan orang lain yang setelah itu adik menyebut mereka orang miskin. Apakah pernah? Oke. Nah, menurut adik-adik, orang yang miskin itu seperti apa sih? Orang yang susah itu seperti apa sih? Apakah orang yang gak punya makanan? Apakah orang yang gak punya uang, gak punya tempat tinggal? Apakah orang yang susah adalah orang seperti itu? Oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini ada hubungannya loh sama pertanyaan Kak Fatna yang tadi. Oke, semuanya sudah siap? Oke, sekarang kita mau buka sama-sama di Injil Lukas pasal 16. Di Lukas pasal 16. Lukas itu di perjanjian lama atau baru ya? Ada yang masih ingat? Oke, perjanjian baru ya. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Kakak ulangi, di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Adik-adik yang belum bisa buka Alkitab atau belum bisa baca Alkitab, nanti minta tolong sama papa mama atau siapa saja yang bisa membantu adik-adik, oke? Oke, dan sekarang kita akan belajar bersama-sama. Semuanya sudah siap? Nah, adik-adik, di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 diceritakan di sana bahwa ada orang yang sangat kaya. Dia sangat kaya raya, adik-adik. Orang ini setiap harinya dia selalu menggunakan atau memakai baju berwarna ungu. Adik-adik mau lihat? Ini gambarnya. Oke, ada yang warna kesukaannya warna ungu? Ada? Oke, berarti sama dong. Oke, nah orang kaya yang selalu menggunakan atau memakai baju warna ungu ini, setiap hari dia selalu mengadakan pesta di rumahnya. Wah. Nah, adik-adik bisa lihat ya di gambarnya ada teman-temannya yang ada di sana. Mereka semuanya pakai baju atau jubah yang sangat bagus. Karena mereka punya uang, jadi mereka bisa membeli jubah yang sangat bagus-bagus itu. Tapi adik-adik, sepertinya di luar rumah orang kaya tersebut ada seseorang di sana. Siapa ya? Kita lihat yuk. Wah, ada seorang pengemis. Pengemis ini sangat miskin. Dia sedang kelaparan adik-adik. Tapi
Tapi dia tidak punya uang untuk beli makanan. Wah, kasihan sekali ya. Oh iya, pengemis ini namanya adalah Lazarus, atau kita bisa panggil kakek Lazarus. Wah, kasihan sekali ya kakek ini. Tapi adik-adik, orang kaya yang setiap hari mengadakan pesta itu tidak peduli dengan kakek Lazarus ini. Dia sama sekali tidak peduli adik-adik. Dia tidak punya belas kasihan. Dan kita juga bisa lihat ya di foto ini atau di gambar ini, di badan, di seluruh badan kakek Lazarus ini terdapat banyak sekali luka-luka. Wah, ternyata kakek Lazarus ini juga sedang sakit ya. Kasihan sekali adik-adik. Lalu pada suatu hari adik-adik, kakek Lazarus dan orang kaya ini mereka mati atau mereka meninggal. Nah, tapi kakek Lazarus ini setelah dia meninggal atau dia mati, dia dijemput oleh para malaikat-malaikat. Wah, dan tentu saja dia masuk ke surga adik-adik. Wah, senang sekali ya. Siapa di sini yang mau masuk surga? Ada? Kak Fatna juga dong mau masuk surga. Tapi orang kaya tersebut yang tadi juga meninggal bagaimana ya? Ternyata dia tidak boleh atau dia tidak bisa masuk ke surga. Wah, kasihan sekali orang kaya tersebut. Kira-kira menurut adik-adik kenapa ya orang kaya tersebut tidak bisa masuk surga? Ada yang bisa bantu kakak jawab? Ada? Oke, jadi orang kaya itu tidak bisa masuk surga karena semasa hidupnya orang kaya tersebut tidak pernah peduli dengan orang lain. Semua kekayaan yang dia miliki, dia menikmatinya sendiri. Tadi yang kakek Lazarus saja yang mengemis di depan rumahnya, dia tidak punya belas kasihan untuk membantu kakek Lazarus. Wah, sedih sekali ya adik-adik. Nah adik-adik, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, pasti ada adik-adik yang bilang, aku gak mau aja di orang kaya, nanti gak masuk surga. Atau ada juga yang bilang, aku mau jadi kakek Lazarus, aku mau miskin aja biar masuk surga. Ada yang berpikiran seperti itu, atau ada yang bilang seperti itu? Nggak boleh ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau menyampaikan apa yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini. Yang pertama, bukan masalah miskin atau kaya adik-adik. Kita nggak harus menjadi miskin seperti kakek Lazarus untuk masuk surga. Karena sebenarnya adik-adik, yang masuk surga adalah orang-orang yang selalu setia melaksanakan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu apa ya? Ya, perintah Tuhan tentu saja adalah selalu melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik seperti apa ya perbuatan yang baik? Banyak sekali ya perbuatan baik yang bisa kita lakukan adik-adik. Salah satunya adalah kita bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan. Itu bisa menunjukkan bahwa kita peduli dengan orang lain. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita harus selalu peduli dengan orang lain. Nah, peduli itu bisa kita lakukan dengan cara, kalau kita punya uang yang lebih ya adik-adik, kita bisa kasih kepada orang yang sedang kesusahan atau orang yang membutuhkan bantuan kita. Atau kalau kita punya makanan yang banyak nih adik-adik, karena sekarang ini kan lagi ada virus apa? Virus corona. Jadi banyak orang yang tidak bisa bekerja, jadinya uang mereka mungkin habis atau makanan mereka juga mungkin sudah habis. Nah, kalau kita punya makanan atau uang yang lebih, kita bisa membagikan kepada mereka. Tapi, Kak, aku nggak punya makanan yang banyak, aku nggak punya uang yang banyak. Sama seperti Kak Fatna ya. Kak Fatna sekarang ini punya uang atau makanan itu cukup untuk Kak Fatna saja. Kak Fatna belum mampu untuk membagikan kepada orang lain. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain, yaitu, ada yang penasaran? Ya, kita bisa mendoakan mereka. Kak Fatna biasanya berdoa untuk perawat-perawat yang merawat orang sakit di rumah sakit karena kena virus corona ini. Kak Fatna juga berdoa untuk orang-orang yang sedang kesusahan. Nah, kita bisa berdoa untuk mereka untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan orang lain. Oke adik-adik, firman Tuhan kita hari ini sudah selesai adik-adik.
Nah, tadi di awal firman Tuhan ada seperti drama atau film gitu ya. Adik-adik masih penasaran sama kelanjutannya? Kita nonton bareng-bareng ya. Oh, kamu lapar? Tunggu ya. Nih buat kamu. Ini Kamu buat lapar aku? kan? Iya, itu buat kamu. Kan aku punya 2. Jadi aku makan 1 dan kamu makan 1. Wah, makasih Ridho, kamu baik banget. Sama-sama. Ayo makan. Nah, begitu ya adik-adik. Ini adalah contoh yang bisa kita tiru adik-adik. Ridho memberikan sebagian rotinya kepada Santi yang lupa membawa bekal. Itu menunjukkan kalau Ridho peduli kepada Santi. Nah, hal seperti ini bisa juga adik-adik lakukan untuk teman adik-adik ya, atau siapapun yang memerlukan bantuan atau sedang kesusahan. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan kita hari ini. Untuk Ridho dan Santi, ayo kita berdiri sama-sama. Oke, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, nanti Kak Fatna akan pimpin kita dalam doa. Tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman Tuhan kami hari ini bisa berjalan dengan baik. Biarlah adik-adik yang sedang di rumah, yang sedang nonton, mereka bisa belajar sesuatu dari firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk selalu peduli kepada orang lain yang sedang kesusahan atau yang sedang membutuhkan bantuan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya adik-adik cerita firman Tuhan kita hari ini. Kita diajarkan untuk saling mengasihi kepada semua orang tanpa membeda-bedakan siapapun dia. Biarpun dia orang miskin atau orang kaya atau kulit putih, kulit hitam, kita harus mengasihi semua mereka. Karena Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Nah, sekarang kita akan bernyanyi satu lagu lagi, Yesus sayang semua. Adik-adik di rumah bangkit berdiri lagi ya. Kita akan bernyanyi dengan gerakan lagi. Ayo semangat, bangkit berdiri. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya. Tapi sayang papa mamanya diganti jadi kakek nenek, dan sayang kakak adiknya diganti jadi om dan tante. Kita ulangi sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang kakek, sayang nenek, sayang om dan tante, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sekali lagi. Sayang semua. Yeay! Wah, akhirnya sekolah minggu kita udah hampir selesai ya adik-adik. Jadi kita akan menutup dengan doa. Tapi adik-adik semua sudah boleh duduk ya. Kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu kita. Dan kapan akan bawa kita dalam doa penutup? Oke. Silakan Kak Fatna. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita. Nanti Kak Fatna yang pimpin ya. Oke? Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal ibadah sekolah minggu kami hingga ke sekarang ini telah berakhir. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami pelajari dari firman Tuhan yang sudah disampaikan bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi bekal selama kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini kami belum bisa bertemu di gereja, biarlah mereka semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.